Alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hadirin, waktu dibagi tiga yang sudah lalu, saat ini, dan yang akan datang. Amalannya juga tiga saja. Untuk yang lalu adalah istighfar, karena tidak bisa diapa-apakan yang lalu ini, dan pasti ada dosanya. Bukankah harus syukur? Bahkan untuk kesuksesan juga istighfar. Di dalam surat Bismillahirrahmanirrahim, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi dalam kesuksesan juga kita harus istighfar, karena ada ujub, ada takabur, ada riya, ada merasa. Mungkin kita sukses tapi kita nyakitin orang. Makanya apapun yang sudah lalu istighfar terus, astagfirullah. Walaupun dianggap dalam kemenangan sekalipun. Atau kita ngaku-ngaku padahal kemenangan itu karunia Allah, tapi kita ngaku-ngaku. Bulan lalu terpilih bisa selesai 30 juz. Syukur atau istighfar? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Sucikan Allah, puji Allah, dan istighfar. Karena boleh jadi ketika menghafal Quran merasa saya sudah gigih menghafal, itu kan tidak baik. Merasa gigih itu kalau tidak ditolong Allah, tidak ada tuh keinginan baca Quran. Kalau tidak ditolong oleh Allah, tidak ada kegigihan itu. Kalau tidak ditolong oleh Allah, tidak ada hafalan yang bisa diingat. Makanya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Istighfar terus. Apapun yang sudah terjadi di masa lalu, istighfar. Untuk yang sedang dijalani saat ini, hamdalah. Karena apapun yang terjadi adalah karunia. Betul? Masih hidup, alhamdulillah. Masih bisa mendengar saat ini, alhamdulillah. Masih bisa mikir, alhamdulillah. Masih bisa nafas, alhamdulillah. Jadi apapun karunia yang kita dapatkan saat ini tuh pasti karunia itu melimpah ruah. Walaupun ada dalam kepahitan, kesedihan, pasti nikmat itu lebih besar daripada kepahitannya. Nah, kita jangan salah fokus. Syukur itulah yang membuka pintu nikmat, bukan ingin. Kita biasanya saat ini tuh kecewa, saat ini sedih, saat ini jengkel, saat ini nyesek. Karena apa? Karena nggak syukur, pasti nggak syukur. Padahal masalah pasti ada, tapi nikmat itu pasti lebih besar daripada masalah. Kan masalah itu bisyai. Al-Baqarah 15 berapa? Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf. Sedikit saja. Dan pasti kami timpakan, dan sungguh akan kami timpakan sedikit dari ketakutan. Jadi di dalam ini hari yang kita jalani, mungkin kita sakit, mungkin kita tidak punya uang, mungkin kita sedang difitnah, mungkin kita sedang disakiti orang. Tapi dalam keadaan seperti itu kita harus bersyukur. Karena selain kita sedang disakiti, masih banyak nikmat lain yang harusnya kita syukuri pada saat ini. Nikmat hidup, nikmat iman, nikmat nafas, nikmat mikir, nikmat jantung berdegup, benar?
nikmat aib ditutup. Kalau gitu gimana dengan kita disakiti? Itu pun nikmat dari Allah. Nikmat gugur dosa, nikmat pahala sabar. Pada saat kita disakiti, itu banyak nikmat dari Allah. Yang tidak rontok dosa itu kecuali lagi disakiti. Yang tidak tercapai satu makom kecuali dengan disakiti. Kita mungkin fokusnya kepada disakitinya, padahal kan ada orang yang oleh Allah mau dinaikkan derajatnya, tapi ibadahnya nggak cukup, sholatnya nggak cukup karena ilmunya belum memadai. Tapi Allah mau ngangkat derajat dia disakitin orang, diberi ujian maksudnya, dikasih yang berat-berat, ngangkat dia ke sana. Nah, kita sering fokus kepada sakitnya, padahal di balik sakit itu ada nikmat besar. Selain dosa diampuni, terangkat derajat. Jadi harusnya situasi apapun kita bersyukur. Kecuali kalau kita berbuat maksiat yang jangan syukur. Nah, untuk saat ini alhamdulillah. Ini hidung saya lagi mampet. Alhamdulillah, cuma hidung. Kan masih ada sisanya. Nggak mampet 100%. Ya, telinga nggak mampet. Mulut nggak mampet, pori-pori sekujur tubuh saya nggak ada yang mampet ya. Oh, coba kalau mampet mulut, nggak bisa ngomong kalau mulut mampet. Pada saat batuk itu juga harus disyukuri. Kenapa? Jarang. Segitu ya nggak kalau begitu kan repot. Benar kan? Jadi kita sering sekali merusak karunia Allah karena nafsu kita yang membuat kita tidak syukur. Kita sering kecewa, sakit hati, sedih, jengkel, galau. Itu sebabnya hari ini fokusnya nggak ke syukur. Bagaimana untuk yang belum terjadi? Yang sudah terjadi apa? Istighfar. Yang sedang terjadi syukur. Yang akan terjadi doa. Sesudahnya tobat, yang sedang syukur, dan yang akan terjadi semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Nanti malam apa yang terjadi? Kita tidak tahu. Saya sudah ada rencana malam pulang dari sini, dari matamu, kemudian tidur di rumah orang tua. Saya nggak tahu. Seperti hari ini yang sudah kita lewati, apa cocok dengan rencana kita sebelumnya? Kemarin, nih kita sudah hampir selesai hari ini ya. Coba, apa yang kita jalani sepanjang hari ini, apakah direncanakan tadi pagi? Tidak. Apakah direncanakan kemarin? Tidak. Tapi sepenuhnya yang terjadi hari ini Allah sudah tahu. Ya, nanti malam kita tidak tahu. Anjing mana yang akan menggigit, beca mana yang bakal ngelindes. Kita tidak tahu, seperti penyanyi yang menyanyi sambil mainin kobra. Dia tidak tahu. Nari-nari sambil mainin kobra, cos dipacok. Mati itu. Nari, kelepek saja. Tidak ada rencana dia digigit kobra. Ya. Kita tidak tahu sama sekali apa yang akan terjadi malam ini. Tapi Allah tahu. Musibah yang bakal terjadi, Allah tahu. Jin yang bakal neplok, Allah tahu. Dan juga nikmat yang akan Allah beri, Allah tahu. Kenapa kita nggak minta ke Allah? Ya, penguasa apa yang akan terjadi. Makanya kalau mau pergi kan, perginya belum, baru berangkat. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Dikatakan padanya hudita wa kufita wa wuqita. Ditunjuki
dicukupi, dilindungi. Setan bingung bagaimana kita akan menyesatkan orang yang ditunjuk oleh Allah, dicukupi dan dilindungi. Itu berkah dari doa kepada yang belum terjadi. Pagi kita doa. Nih malam ini kan saya belum tentu hidup, tapi saya harus doa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wadika mastata' a'udzu bika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Itu doa kalau saya malam ini meninggal dan baca doa tadi dengan yakin ya masuk surga. Mau tidur, kita nggak tahu lagi tidur ketimpa balok yang mana. Doa pakai Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas tiupkan. Itu adalah adab kita menghadapi sesuatu yang belum terjadi. Berlindung kepada penguasa kejadian. Siapa? Allah. Jadi rekan-rekan sekalian, hari-hari kita cuman kayak gitu. Lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Yang lalu kita ingat, lalu tobat terus. Ingat saat ini syukur. Dan ingat ya, nikmat itu ditambah karena syukur. Gini, nikmat itu belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Jadi diberi apapun belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Dapat makanan, dapat uang, dapat ilmu, dapat apapun karunia itu belum jadi kebaikan kecuali dengan jadi syukur. Jadi limpahan nikmat yang dapat kita setiap saat ini nggak jadi kebaikan kecuali kalau kita syukur. Inna asabatu sarra'u syakara fakana khairullah. Makanya sing syukur, alhamdulillah. Dan Allah tahu kita syukur. Dan Allah janji la in syakartum la azidannakum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki nama Asy-Syakur. Allah itu maha mensyukuri kebaikan hambanya. Lapet zina, ngasih minum seekor anjing kehausan. Allah yang maha tahu menghargai wanita yang ngasih minum seekor anjing ini. Bayangkan hanya dengan segelas seselop air minum, Allah ridho, diampuni dosanya. Wakaf, sekali ngeluarin pahalanya sepanjang hidup, meninggal ngalir sampai kiamat. Itu Asy-Syakur. Allah melipat gandakan balasan dari amal yang sedikit. Makanya syukur terus. Ala kulli hal. Dan capek-capek mikir juga nggak beres. Nah kalau kita mengharapkan sesuatu, doa. Doa itu lebih kuat loh hadirin dari ikhtiar. Kalau ikhtiar tanpa doa siapa yang nuntun? Kalau doa Allah nuntun kita bisa ikhtiar. Coba ulangi. Nyari rezeki ikhtiar dulu atau doa dulu? Ikhtiar dulu atau doa dulu? Hah? Ini mau dapat jodoh ikhtiar dulu atau doa dulu? Siapa yang mau ngasih jodoh sama saudara? Pontang-panting nyari nggak minta kepada pemiliknya. Rezeki ikhtiar dulu atau doa dulu? Ya logikanya gimana? Rezeki kan Allah yang megang, Allah yang ngebagikan. Ini tiba-tiba pletong aja ikhtiar, nggak minta sama yang punyanya. Udah nggak tahu, nyari lagi. Liur.
Minta kepada yang punya, minta ditunjukin mana yang barokah, minta dimudahkan ketemunya, minta ditolong supaya semua kesibukan jemput rezeki jadi amal, minta dilindungi dari yang haram dan subhat, minta diberi rasa syukur. Oh, minta tuh. Karena semua kebaikan hanya datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian pelajaran pada malam ini. Mudah-mudahan setiap ingat apapun yang sudah lewat, segera istighfar. Ketika sadar pada waktu saat ini, segera syukur. Dan ketika ingat yang akan datang, segera doa. Semoga semuanya jadi amal soleh. Ingat, doa adalah mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Dan doalah yang bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuh ya Allah, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berkahi malam ini ya Rabb. Jadikan malam ini malam penuh rasa syukur, penuh dengan ampunan-Mu, penuh dengan perlindungan dan penjagaan-Mu. Ya Allah, berikan kepada kami mimpi yang bisa jadi petunjuk dari-Mu. Bangunkan kami di saat yang paling mustajab ya Allah. Jamu kami dengan nikmatnya qiyamul lail. Jamu kami semua dengan nikmatnya bertobat. Jamu kami semua ya Allah dengan nikmatnya munajat. Ya Allah, terimalah semua amal kami ini ya Karim. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin.